dari Tuhan Yesus menyertai jemaat dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kita berjalan dalam wabah COVID-19 ini, namun tuntunan Tuhan selalu kita rasakan, membawa kita memasuki minggu Paskah ke-6 untuk bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sukacita kita memuji, memuliakan nama Tuhan dalam beribadahan pada hari ini. Ibadah pada hari ini mengambil tema memberitakan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Dan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eksponosi. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Nama Yesus yang termulia. Nama Yesus termulia. Salam sejahtera bagi kamu sekalian dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh penyertaan Roh Allah yang kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Islam. Beginilah firman Tuhan yang menjadi nafas pembimbing kita di dalam peribadahan saat ini sebagaimana muliakan Tuhan Allah dan kalimat selanjutnya. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh darah Kristus kita telah beroleh pengampunan. Marilah dengan penuh kerendahan diri kita datang mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya di dalam pengakuan itu kita
kita pun beroleh pengampunan di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu ya Bapa, karena dosa-dosa kami sadar akan segala pelanggaran-pelanggaran kami yang tentu menjadi penghalang bagi kami untuk mengalami sukacita-Mu di dalam berkat-Mu. Saat ini dan di sini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang mengaku segala dosa-dosa kami, seraya memohon kiranya Engkau mau mengampuni kami, menyucikan diri kami oleh darah Tuhan Yesus, supaya kami pun senantiasa hidup di hadapan Tuhan, dan di dalam pengampunan-Mu kami dimungkinkan untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengaku segala dosa-dosa kami dan memohon pengampunan daripada-Mu ya Bapa. Amin. Bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikian berita anugerah dari Tuhan kita. Amin. Kita bersama-sama mengaminkan berita anugerah ini. Kita melakukan nyanyian tim jemaat nomor 36. Pada bagian pertama, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulihkan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pewastuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan dan aminkanlah yang menjadi amanat hidup baru bagi kita sebagai umat yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat dan yang kelima, firman Tuhan senantiasa mengajak kita bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-20. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Di pagi indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu
baik dalam rumahmu yang kudus ini maupun di rumah masing-masing jemaat. Kami datang mempersekutukan diri kami menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Bapa, karena besar kasih setiamu yang terus melingkupi kehidupan kami. Di tengah-tengah peribadahan kami ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang kami yakini menyegarkan jiwa kami. Oleh karena itu Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, dan layakkanlah kami untuk bersama-sama merenungkan dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Amin. Kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai ayat yang ke-20, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Firman Tuhan berkata demikian, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah memuji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepada-Mu nasabku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepada-Mu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diri. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doa dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripada. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tetap setia memelihara di dalam kehidupannya dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan kasih anugerahkan kepadanya. Haleluya. 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 Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan pada saat ini, menjadi nas perenungan kita dalam ayat yang ke-8 dan pada yang ke-16, di mana pemazmur mengatakan, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakannya terhadap diri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam. Selamat berjumpa kembali untuk bersama-sama menikmati kehadiran Allah dalam persekutuan ibadah kita saat
khusus bagi keluarga, bagi jemaat-jemaat yang tetap setia menjalankan peribadahan di rumah masing-masing. Semoga selalu sehat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan semakin bertumbuh di tengah-tengah hempitan pandemi corona ini. Itulah yang Tuhan harapkan dalam berbagai kondisi yang kita alami. Ada sukacita yang terus kita nyatakan di hadapan Tuhan. Karena kita percaya, saudara-saudara, kasih Tuhan pun selalu ada bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang kita alami bersama bahwa hampir 3 bulan kita hidup di dalam kepungan pandemi ini, membuat langkah kita terbatas. Nah, tentu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup itu ada pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami. Saya percaya saudara-saudara, sebagai orang percaya, semakin kita melangkah dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pasti memberikan suatu pengalaman rohani bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu ada pengalaman-pengalaman seperti itu yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi spirit bagi kita, sehingga saat ini kita masih menggantungkan harapan-harapan kita kepada Tuhan bahwa suatu situasi seperti ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, semakin kita menjalani kehidupan ini, persoalan demi persoalan kita lalui dalam kehidupan kita hendak mempertegas kepada kita tentang kebesaran kuasa Allah dalam menyertai dan memelihara kehidupan kita. Melalui pengalaman-pengalaman iman yang kita alami, memperkaya kita untuk semakin membawa hidup kita bersukacita di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, mendasari peribadahan yang dilakukan oleh segenap orang percaya kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi saudara-saudara, pujian, pengakuan tidak mempunyai makna apa-apa tanpa kemauan untuk mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Pengakuan kita, puji-pujian kita akan menjadi pujian yang kosong tanpa kemauan kita untuk mempersembahkan kehidupan kita menjadi media untuk menyaksikan atau memperkatakan kasih Allah yang selalu kita alami dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi respon kita sebagai orang percaya. Karena Allah memberikan berkat-Nya untuk suatu tanggung jawab, bukan hanya semata-mata untuk dinikmati. Allah menganugerahkan keselamatan kepada kita untuk sebuah tanggung jawab. Dan dalam tanggung jawab itulah saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan pujian kita, untuk mengungkapkan apa yang kita imani.
Dan tentunya pasti kita mengungkapkan kepada orang lain. Tidak mungkin kita mengungkapkan pada diri kita sendiri. Pasti kita mengungkapkannya kepada orang lain. Pemazmur ketika mengalami suatu perkara yang besar dari Tuhan, ketika ia melihat bagaimana keagungan ciptaan Tuhan, bagaimana Allah mengontrol kehidupan manusia, mengontrol kehidupan alam ini, sehingga membawa pemazmur untuk datang dengan pujian. Dan tidak sekedar puji-pujian, saudara-saudara. Ia mencoba memaknai pujiannya kepada Tuhan atas apa yang ia alami, karena Tuhan telah menjawab dalam doanya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dapat dikatakan saudara-saudara bahwa ketika pemazmur betul-betul menikmati kasih Allah di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya yang telah membawa melewati hari-hari penuh dengan kesulitan itu, keputusan yang diambil oleh pemazmur saudara-saudara adalah mempersembahkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Tidak sekedar membawa harta, tetapi yang lebih pertama dipahami oleh pemazmur adalah mempersembahkan kehidupannya. Dengan persembahan hidup itu, saudara-saudara, menggerakkan pemazmur untuk datang kepada Tuhan dan memberikan apa yang menjadi tanda dari ungkapan syukur yang ia alami. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa mazmur ini adalah mazmur pujian, sebuah nyanyian yang selalu dinyanyikan oleh umat dalam setiap peribadahan. Jadi kalau kita membaca mazmur, baru ada kata-kata sela di situ, kita lihat ya, itu menandakan bahwa dia adalah nyanyian. Maksudnya kata sela itu adalah semacam intro, ya. Kalau dalam suatu nyanyian ada di mana orang berhenti apa yang ia nyanyikan. Nah, mazmur ini adalah suatu mazmur pujian yang diungkapkan kepada umat Israel, mengingatkan kepada mereka tentang bagaimana kasih Tuhan yang telah membawa mereka melewati masa-masa sulit, di mana Tuhan mengontrol alam ini dan memberikan kesempatan kepada umatnya menjalani kehidupan itu sendiri. Ketika Tuhan melalui Musa menuntun bangsanya melewati laut itu yang menjadi kering, menjadi bukti saudara-saudara bahwa alam ini merupakan ciptaan Tuhan dan selalu menjadi media yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat Tuhan. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alami, pemazmur mengajak bangsa-bangsa lain supaya mereka pun boleh percaya kepada Tuhan. Tentulah maksud pemazmur di sini bukan untuk mencari pujian dari orang-orang lain. Lihat katanya Allah kami, ya. Tetapi di sini pemazmur betul-betul memahami apa makna tanggung jawab sebagai orang yang telah menerima kasih Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat, Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada umat,
sebagai umat pilihan Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel, harus dipahami bahwa mereka dipilih bagi Tuhan untuk menjadi sarana, menjadi media, memperkenalkan Allah pencipta, Allah pembebas itu kepada bangsa-bangsa lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Yesaya, bahwa bukannya tangan Tuhan itu tidak panjang untuk menjangkau orang. Ya. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa mengubah orang. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada umat pilihan untuk menyatakan tanggung jawabnya, responnya atas ungkapan syukur karena penyelamatan yang mereka telah alami. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan kepada Paulus. Adakah orang lain yang campur tangan di situ? Tidak. Tuhan sendiri yang bertindak, mengubah. Itu menunjukkan saudara-saudara bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan manusia dan segala alam ini. Itu berarti saudara-saudara bahwa tangan Tuhan bukan berarti tidak panjang, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang percaya, kepada umat pilihan untuk mengungkapkan iman mereka, mengungkapkan kepedulian mereka kepada manusia yang lain, supaya mereka datang percaya kepada Tuhan, karena Allah yang disembah adalah Allah bangsa-bangsa. Dengan demikian saudara-saudara, kasih Allah pun itu adalah universal sifatnya. Itulah sebabnya ketika Paulus memaknai ungkapan syukurnya yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam panggilannya, apa yang dikatakan saudara-saudara Paulus? Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sama seperti yang dikatakan Petrus dan Yohanes di hadapan para pemimpin agama ketika mereka dilarang berkhotbah. Apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul ayat 4 dan 10? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang kami dengar. Karena tanggung jawab kita untuk memperkatakan apa yang telah kita alami. Jangankan kita alami, saudara-saudara, saja orang mengalami, kita memperkatakan kepada orang lain, apalagi kita alami langsung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui mazmur ini, pemazmur mengajak bangsa Israel, mengajak gereja sebagai umat pilihan. Saya katakan saudara-saudara, mengajak gereja sebagai umat pilihan bukan berarti bahwa orang di luar gereja itu bukan umat Tuhan. Tetapi bersyukurlah gereja, bersyukurlah kita yang percaya kepada Allah yang menyatakan diri secara eksplisit, secara nyata di dalam Yesus Kristus. Itulah panggilan dan pemilihan gereja. Kita dipilih karena kita percaya Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, sebagai gereja, sebagai umat pilihan, kita ada tanggung jawab memperkatakan apa yang kita imani kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang lain. Karena Allah mempercayakan iman itu, mempercayakan kepercayaan keselamatan itu untuk suatu tanggung jawab. Karena pada prinsipnya saudara-saudara,
semua bangsa-bangsa, semua agama-agama, semua suku-suku dan budaya adalah milik Tuhan sendiri. Allah yang berlaku secara universal. Karena dengan demikian kasih Allah pun sifatnya berlaku universal. Bukan hanya untuk kalangan orang Israel, bukan hanya untuk gereja, tetapi bersyukurlah kita sebagai gereja yang oleh iman kita kepada Yesus Kristus telah dipercayakan keselamatan itu. Kita dipercaya bukan karena kita tidak berdosa, tetapi ada potensi-potensi yang Tuhan lihat di dalam diri kita, sehingga Tuhan mempercayakan harta surgawi itu bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk diperkatakan kepada bangsa-bangsa lain, karena mereka juga adalah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, semua orang tahu, semua orang Kristen, semua gereja sadar bahwa tugas menyampaikan Injil itu adalah tugas yang paling pokok dalam kehidupan orang Kristen. Tapi meskipun demikian, kadang pernyataan-pernyataan seperti itu menjadi pernyataan yang kosong. Kita lebih mudah memperkatakan nilai-nilai iman kita daripada menumbuhkan nilai iman itu sendiri. Nah, melalui pengalaman pemazmur ini, ia memberikan suatu teladan bagaimana mengajak bangsa-bangsa lain supaya mengenal, supaya percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, oleh pemazmur sendiri, yang harus dilakukan adalah menghidupkan berita sukacita itu di dalam kehidupan kita. Karena orang akan melihat apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Orang akan selalu mengamati kehidupan kita. Kalau kita bersukacita, kalau kita bersyukur karena keselamatan yang Kristus telah nyatakan, berarti kehidupan kita harus selalu diliputi oleh sukacita. Membawa pemazmur untuk datang menyatakan syukur kepada Tuhan. Menyatakan syukur kepada Tuhan, konsekuensinya adalah menyerahkan kehidupan kita, mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dengan demikian kehidupan kita menjadi teladan di dalam memperkatakan kepercayaan kita kepada yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus berani memperkenalkan Allah yang telah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Memang ini adalah suatu tugas yang berat, memberitakan Injil di tengah-tengah orang yang telah beragama dan yang juga telah percaya kepada Allah. Tetapi apakah kita harus berhenti, saudara-saudara, memberitakan Injil kepada yang lain? Rasul Paulus ketika ia berada di Athena, ia memperkenalkan Allah yang ia sembah di dalam Kristus Yesus. Orang-orang di Athena pada saat itu juga telah menyembah Allah di dalam kuil yang mereka pakai untuk menyembah Tuhan. Di situ tertulis, kepada Allah yang kami tidak kenal
keselamatan di dalam Kristus Yesus memang suatu tanggung jawab yang berat, saudara-saudara. Memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita di dalam keyakinan yang lain bagi kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Mempraktekkan nilai-nilai iman itu sendiri, mendialogkan kehidupan kita, mempraktekkan nilai-nilai iman, mendialogkan. Bagaimana mendialogkan kehidupan kita? Kalau kita meyakini bahwa kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan kasih itu ada bersama-sama dengan kita, itulah cara kita mendialogkan, menyatakan kasih kepada yang lain. Dialog kehidupan, mempraktekkan apa yang kita imani kepada Yesus Kristus, kerendahan hati, memberikan ruang kepada orang yang lain, menghormati orang-orang lain, dan sekedar toleransi. Kita sudah toleransi, saudara-saudara. Ya. Kita sudah toleransi. Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan adalah bukan sekedar toleransi, tetapi menghormati orang lain, memberikan tempat, berada bersama-sama dengan kita. Itu berarti menuntut suatu pergaulan yang intens. Dan pergaulan itu hanya terjadi ketika kita mau merendahkan diri kita dan dapat menyatakan kasih yang kita alami dan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saudara-saudara, tanggung jawab kita untuk memperkenalkan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Soal berhasil, soal tidak, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mau memakai kehidupan kita sebagai media, Facebook kita sebagai media, ya, apalagi dunia sosial ini, ya, lebih banyak data kita uang beli pulsa hanya untuk memposting yang tidak perlu. Media sosial, saudara-saudara, adalah ruang baru untuk memperkenalkan apa yang kita imani, memberikan kalimat-kalimat penguatan, ya, melalui media sosial. Itu cara memperkenalkan. Soal berhasil apa tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Karena Roh Kudus sendirilah yang akan bekerja menggerakkan orang untuk mau melihat, membaca apa yang kita sampaikan. Dan Roh Kudus sendirilah yang akan menggerakkan orang untuk sampai kepada keputusan mau menerima Yesus apa tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mensyukuri anugerah keselamatan itu. Kita mensyukuri panggilan kita sebagai gereja yang Tuhan percayakan suatu tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil bagi saudara-saudara kita. Memperkatakan Injil berarti menghidupkan Injil dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan segala orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita dari pemerintahan Yesus, disalibkan, mati dan bangkit. Pada hari yang ketiga, bangkit dari naik ke surga,
kasih. Tibalah saatnya kita menyatakan terima syukur atas segala berkat yang telah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah dengan sukacita membawa persembahan syukur di hadapan Allah, hidup sambil masing-masing berkata dalam hati, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dari tangan-Mu sendiri dalam persembahan yang kami berikan kepada. Kita menyanyi kajian setia 7 ayat 1, Padamu Tuhan dan Allah. Bapa yang penuh kuasa dalam kehidupan kami, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa tentang Allah yang hidup bagi kami, atau Allah yang hidup bagi bangsa-bangsa, atau Allah yang universal dalam kehidupan dunia Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kami merasa bersyukur bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, Bapak Pendeta sekeluarga, agar senantiasa sehat selalu, demikian pula dengan jemaat yang ada. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu, hingga pada hari ini kami bisa memberikan berkat yang Engkau telah berikan kepada kami, dan kami mengembalikan sebagian kecil untuk persembahan Tuhan. Dan berkatilah persembahan ini agar bisa memperluas firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga orang-orang yang telah memberi persembahan ini ya Tuhan, dan berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini Bapak, agar kasih dan firman-Mu bisa berkembang dengan baik di dalam kehidupan kami, baik itu di dalam kehidupan gereja persekutuan firman kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi NKB 219, kita sudah ditebus Allah. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah yang hitammu alismu, maju terus dan kibarkan baginya sambung rajamu. Mari bawa serta hidup menuruti firman-Nya. Keadaan setialah Walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Mari kita satu dengan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, sungguh besar
kasih-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak keterusan-Mu yang di dalamnya Tuhan mempercayakan keselamatan untuk terus kami perkatakan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, dalam kehidupan bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat yang Tuhan pakai untuk terus menyatakan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami dimanapun kami berada, supaya melalui kehidupan yang kami jalani dalam sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan, dalam hidup yang penuh pengharapan kepada-Mu menjadi teladan yang akan membawa saudara-saudara kami untuk mengenal kasih-Mu yang telah memberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang Kau telah nyatakan di dalam hati masing-masing kami menjadi kekuatan bagi kami, yang tentunya juga Tuhan kami percaya bahwa berkat-Mu akan terus Engkau nyatakan untuk memeliharakan dan menopang kehidupan kami. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, bukan karena kelimpahan-kelimpahan yang kami alami, semata-mata karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi dasar bagi kami terus menaikkan pujian rasa syukur kami, persembahan kami, bahkan keterlibatan kami untuk terus mendukung pelayanan-pelayanan dalam gereja-Mu, bahkan di tempat-tempat yang lain, agar Tuhan Injil-Mu tetap diberitakan dimanapun kami berada. Tuhan berkati dan sempurnakan ungkapan syukur yang boleh dinyatakan oleh jemaat-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan akan membawa kami untuk selalu menikmati kemurahan-Mu, bahwa karena kami tidak akan pernah berkekurangan setiap kali kami mensyukuri berkat-Mu. Dukungan pembangunan yang boleh dinyatakan oleh saudara kekasih kami, keluarga Bapak Andre Disara, keluarga Bapak Joni Fidel, keluarga Bapak Asep Patadungan, saudara kekasih kami Axel, bahkan kami yang lainnya. Biarlah pokok iman yang boleh dinyatakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan akan selalu membawa puji-pujian di dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan mengajar kami selalu untuk dapat mempergunakan setiap talenta berkat yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan masing-masing kami. Bersyukur juga kepada-Mu ya Tuhan bersama dengan Ibu Eni Mince Parinding atas pertambahan usia yang Tuhan telah percayakan baginya, dan Tuhan telah menyertai dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berada dalam usia lanjut, meskipun di tengah-tengah usia yang lanjut yang mereka alami ini, kami tak merasakan bagaimana kasih Tuhan selalu memeliharakan kehidupan kami semua. Tuhan selalu memberkati, memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam menjalani masa-masa tua mereka.
Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang menjalankan tugas pekerjaan di luar kota. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Ibu Nova, anak kekasih saudara kekasih kami Kristianto, saudara kekasih kami Marcel, bahkan dan yang lainnya, dalam tugas-tugas pekerjaan keseharian mereka, Tuhan kiranya Engkau tetap menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan yang baik, bahkan hikmat-Mu yang akan terus memimpin mereka menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, bahkan dalam pergumulan akan cita-cita mereka, Tuhan Engkau tetap sertai mereka. Kami percaya Bapa, bahwa Engkaulah Allah kami yang akan selalu membawa kami melewati masa-masa sulit yang terus terjadi dalam kehidupan kami dan menyatakan sukacita-Mu di dalam keberhasilan masing-masing kami. Ya Tuhan, bersama dengan majelis dan jemaat-Mu di tempat ini kami terus menggumuli pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati majelis gereja, panitia, pengurus OIG, sama mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Kami tetap bersukacita memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Ya Bapa, khususnya juga dalam membangun gereja-Mu di tempat ini dan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk menopang pelayanan-Mu. Tuhan membukakan jalan bagi kami untuk terus memikirkan dan mengupayakannya. Bahkan sebentar setelah ibadah ini Tuhan, kami akan melanjutkan rencana-rencana kami untuk pengadaan lahan parkir bagi kelanjutan pelayanan gereja di tempat ini. Tuhan membukakan jalan bagi kami, sehingga apa yang kami gumuli bersama demi pelayanan gereja di tempat ini di tengah-tengah masyarakat boleh terjadi sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah mempercayakan tugas itu, Engkau juga yang akan menyertai dan membukakan jalan untuk mewujudkan pelayanan yang kami kerjakan dan yang terus kami umurkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dalam menghadapi pandemi corona ini, dalam menangani masalah-masalah ekonomi, keamanan, politik. Biarlah semua elemen bangsa ini boleh menaruh pikiran dan perhatian yang sama untuk tugas-tugas kemanusiaan demi kesejahteraan dan keamanan. Kami cintai di mana Tuhan menghadirkan kami untuk memperkatakan kasih bahwa Tuhan mengasihi kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu, Bapa, kami mohon Engkau memberkati setiap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi corona, dalam penanganan pemulihan ekonomi, keamanan. Bahkan kami sebagai warga masyarakat boleh berpartisipasi dalam menyatakan tanggung jawab kami bersama. Pulihkanlah bangsa kami ya Bapa, supaya di dalamnya pun kami boleh
kembali menjalani kehidupan ini dalam segala rencana dan tanggung jawab kami. Tetapi terlebih ya Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami ini. Bahwa kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan jauh lebih besar dari apa yang sedang kami alami saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Seluruh sembahyang kami sempurnakanlah ya Bapa. Karena semua ini kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu di dalam iman oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita sejenak, kita bangkit berdiri. Kita kembali melakukan PKJ 185 pada bait yang pertama, dan pada bait yang kelima kita nyanyikan setelah berkat. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus, terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera di dalam Kristus Yesus akan menyertai dan memeliharakan kamu sekalian dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang dan belenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya.
Kalau dalam ini Tetap 1 meter. Meter.